Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa rasulika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran adada khalqika wa midada kalimatika fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka kullama zakara kadzakiruna wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Ya Rasulullah, isfa' lana fid dunya wal akhirati wa la tansana wa adrikna bi syafa'atika yaumal qiyamah. Tsumma amma ba'du. Bapak-bapak haji, saudara seiman seakidah Islam yang dimuliakan Allah, mari kita awali terlebih dahulu dengan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas limpahan curahan nikmat dari Allah yang tiada tara, kita ucapkan kalimatus syukri hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Hatur nuhun, matur nuwun, syukron laka Mas Abdul Ghani, calon pengantin baru. Amin. Didukung nanti kalau mau nikah patungan, dia butuh modal berapa gitu kan? Barokah itu. Ya, siapa yang menolong kaum muslimin yang akan melangsungkan pernikahan demi terjaganya agama dan kesempurnaan agamanya, maka itu termasuk uang-uang yang dikeluarkan di jalan-jalan Allah dalam rangka seperti jihad. Ntar beliau kalau mau nikah, tanyain tuh, nanti dipimpin Pak Ipung nih biasanya urusan-urusan keuangan. Iya Pak Danang ya? Mana Pak Ipung? Mana Pak Ipung? Kalau Ustaz Ramdhani dia tahu beres saja itu nanti, ya kan? Tinggal laporan, bos, beres bos, gitu ya kan. Gitu ceritanya ya tadi ya. Nanti Pak Ipung patungan, kalau butuh 10.000 kasihlah patungan lah. Mungkin model nyicil atau gimana, cepat nikah biar stabil jiwanya. Ya, kondusif gitu ya. Mas Abdul Ghani itu ya. Kalau enggak kan, ya sama lah kita waktu bujang-bujang itu. Kalau namanya masih bujang itu ya, tidur itu entah mimpi apa-apa, mau tidur menghayal apa-apa, gitu kan? Di jalanan nggak bisa merem, ya, jelatatan sana sini, gitu kan? Ya memang begitu. Tapi setidaknya setelah kita pun dikaruniakan Allah istri, seperti apapun spesifikasi istri kita pada akhirnya baru tahu kita, ya kan? Ribut-ribut lah di rumah, tapi setidaknya ya menentramkan. Udah di luar itu kalau mau macam-macam, ingat ya, kita masuk komunitas ya, ikatan suami takut istri gitu kan. Adminnya ya ketua DKM ya, Masjid Jami Baitur Rahim Ustaz ya, Haji Ramdhani gitu kan, beliau adminnya tuh, koordinator itu ya. Nanti ada tim penasihat bapak-bapak ya, abah-abah sesepuh gitu. Jadi kalau mau macam-macam tuh masih ingat ya. Kalau dulu masih bujang ya, mau macam-macam tuh gak ada yang diingat. Sama orang tua pun kebayang, bikin malu keluarga, bablas aja kadang-kadang. Tapi kalau udah punya istrinya agak mikir juga, apalagi istrinya ganas, ya kan?
makan orang lagi kanibal. Ditelan gua bulat-bulat nanti gitu kan. Gitulah ceritanya ya. Alhamdulillah kondusif itu. Sampai dalam mazhab Syafi'i syarat imam sholat itu mereka masukkan itu ulama-ulama Syafi'iyah an-nakihu udah nikah. Jadi yang boleh jadi imam sholat itu nggak apa-apa lah anak-anak ya Matafiz as-sholah ini murid-muridnya Ustadz Wahyu ini kan masih bujang-bujang nggak apa-apa. Tapi kalau di tempat-tempat tertentu yang agak ketat mazhab Syafi'inya itu nggak boleh jadi imam sholat kalau belum nikah gitu. Ternyata saya cari-cari itu sebabnya kenapa ulama Syafi'i ini bahas gini ya, apa syaratnya an-nakihu harus udah nikah. Itu walaupun tidak wajib tapi sangat ditekankan. Oh rupanya memang orang nikah itu lebih kondusif jiwanya dibanding yang belum nikah. Walaupun tidak jarang ngaco juga pikiran orang nikah itu, apalagi habis berantem. Pergi ke masjid, pikiran sholatnya kemana-mana juga gitu kan ya. Gitulah ya. Mari kita hadarat dulu tawasul atau ihda usawab, hadiah untuk penulis-penulis kitab yang akan kita kaji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina wa nabiyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi ajma'in wa ashabi ajma'in wa ila muallifina musannifina hadzal kitab Abdullah Sayyid Salim bin Sumair wa Abdullah Muhammad Nawawi Al-Bantani wa Abdullah Sayyid Abdullah Al-Hadrami Ibni Umar nuhdi lahu khususan walahum jami'an barakatan nurillahil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bulan Rabiul Awal, bulannya Maulud orang Jawa itu. Ya, atau Maulud. Banyak-banyak selawat dan salam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oh iya mau nanya juga ini, Ustadz Haji Ramdhani di sini suka ada ini kan? Ada ya, maulidan kan ya? Walaupun tidak harus bulan Rabiul Awal, kadang-kadang bulan Rabiul Akhir nggak apa-apa, nggak harus persis, nggak harus juga nanti tanggal 16 ini, 16 hari Senin bulan September nih ya. Untuk 12 Rabiul Awalnya itu insya Allah. Tapi intinya ayo kita geber selawat dan salam kepada Nabi, itu aja pesannya ya. Sebenarnya sepanjang masa, tapi terkhusus lagi misalnya hari Jumat sepekan sekali itu Nabi yang nyuruh perbanyaklah selawat dan salam kepadaku sepanjang Jumat. Itu kalau Jumat itu Kamis adzan maghrib, malam Jumat kita nyebutnya. Kalau bahasa Arabnya Lailatul Jumu'ati, Jumat malam. Kalau kita Kamis malam Jumat, terbalik kita nyebutnya. Karena pergantian hari dalam Islam itu adzan maghrib, jadi udah malam. Udah malam, harinya udah Jumat, adzan maghrib itu. Itu disuruh Nabi itu. Sampai ulama bilang nih, tidak ada amalan yang paling dimotivasi sepanjang Jumat, malam, tengah malam, subuh, pagi duha, siang, tengah hari, petangnya, sampai sebelum adzan maghrib berikutnya lagi. Ini sepanjang Jumat ini, kalah itu semuanya itu. Walaupun hadis Sahih Al-Bukhari, baca surat Al-Kahfi. Betul. Betul tuh, betul. Sahih Al-Bukhari lagi. Kitab Sahih kedua setelah Al-Quran itu. Hadis Sahih yang pertama. Kemudian bagi sebagian mazhab baca Yasin. Betul. Terus memperbanyak beristighfar, minta maaf, minta ampun sama Allah sepanjang Jumat. Betul. Tapi terkumpul semuanya cukup dengan selawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Gitu. Jadi kalau yang malas-malas tuh baca Yasin 83 ayat. Lumayan juga katanya. Apalagi baca Al-Kahfi 110 ayat. Aku aja Iqra 1 halaman 1 nggak atam-atam. Aba. Begitu. Konon pula 110 ayat dicicil sepanjang hari Jumat. Ya. Udah pengganti semua selain Nabi suruh ya selawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Juga di bulan-bulan seperti ini, bulan kelahiran beliau ya. Banyak-banyak selawat dan salam kepada beliau. Ya, pakai selawatnya nggak usah ribet-ribet lah. Dalam perbincangan ulama ada yang bilang itu selawat Jibril. Ada yang bilang selawat Nabiullah Khadir. Sallallahu ala Muhammad. Nah gitu aja. Perbanyak sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Gitu aja. Kalau bisa di riwayat Ad-Damiri Rasulullah SAW bilang ini bukan bulan Rabiul Awalnya ini. Setiap hari, man shalla alayya kulla yaumin, siapa yang berselawat kepadaku setiap hari, khamsami'ati marratin, 500 kali, lam yaftakir abadan, enggak pernah merasa rugi, berlimpah kemakmuran hidupnya, kesehatannya, keluarganya, kerjaannya, dagangnya, bisnisnya, jualannya, lingkungannya, negaranya, pemimpinnya. Walaupun Paulus datang ke negara ini, nggak ada masalah itu. Kalau setiap kita, masing-masing individu, 500 selawat sehari semalam, cicil aja itu sepanjang hari, lam yaftakir abadan, tidak akan fakir selamanya. Urusan agamanya, urusan dunia, ilmu, pengetahuan, ibadah, ya keterampilan, urusan apa aja. Jadi kalau bisa nih ya, orang-orang tua saya khususnya bapak-bapak haji yang udah sesepuh, suyuh, para sesepuh itu qudwatul ummah, teladan kami yang generasi muda, udah geber aja itu udah selawat. Gak ada lagi pilihan kita. Ulama bilang gini, untuk recovery, pemulihan, menambal banyak kekurangan masih muda, orang menjelang tua aja masih malas ibadah. Sekarang aja udah tua nggak punya pilihan ceritanya, ya kan? Jangan sampai gua tua-tua kelak udah tua nggak tahu diri gitu ya kan? Nah, akhirnya sadar juga dikasih Allah hidayah dan taufik. Itu waktu masih muda ngelawan orang tua, keluyuran ronorine, ya, nongkrong orang karu-karuan, cangkruan, tahap apa, nggak sholat-sholat. Udah kata ulama, recovery, memulihkan, menambal itu semua, perbanyak selawat. Perbanyak selawat udah. Gak ada lagi yang lain. Itu nanti yang menolong kita kalau terancam di dunia, di alam kubur, di alam barzah, terlebih di akhirat. Ya. Jadi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi bilang, ya, likabairi min ummati, untuk pelaku dosa-dosa besar dari umatku. Itu syafaatnya Nabi aja untuk yang suka melakukan dosa besar, bahkan tertolong dengan syafaat. Ya, Masya Allah itu. Ya, mudah-mudahan kita nggak sampai dulu dosa-dosa besar ya. Apa al-kabair, Ustaz? Minum khamar dan turunannya. Turunannya ya ganja, sabu, tapi bukan sabu itu sarapan bubur ya, itu lain, nyabu itu ya, sarapan bubur. Udah gitu, ya zina, gitu, main judi, itu tuh dosa besar itu. Ya, udah itu gak usah dikenang-kenang. Yang dikenang itu selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Udah gitu aja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terus saja. Mau tidur, bangun tidur, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, begitu. Ya, ini iklan saya nih bulan Rabiul Awal ini, kampanye saya ya, perbanyak selawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bulan lalu di rumah Sohibul Mahabbah wal Mardiyah udah membahas najis ya,
Jadi najis yang menjadi penghalang diterimanya sholat kita. Tapi yang disinggung di sana baru kencing di dekat musola Al-Ikhlas itu ya, ada namanya yang Kiai Sayuti itu. Nah, ini kencing ya. Dan kencing ini, nah ini kita ini mungkin banyak yang nggak tahu ini ya. Walaupun maaf aja, udah tua belum tentu juga kita paham kalau kita nggak ngaji utuh. Kencing di antara penyebab paling banyaknya siksa kubur. Rasulullah SAW itu baca itu, cari aja artikelnya di YouTube itu. Kalau misalnya buka Google atau nonton YouTube, kalau Google itu kan tulisan gitu ya, artikel, atau nonton YouTube kalau YouTube video. Coba ya, kencing itu gitulah. Hadis tentang kencing menyebabkan siksa kubur. Rasulullah SAW pernah lewat itu di satu wilayah pemakaman. Kemudian Rasulullah SAW mampir jadinya. Rasul bilang ini penghuni kubur ini sekarang sedang disiksa, dikasih tahu sama Jibril alaihissalam. Bukan Rasul itu bisa melihat tembus pandang itu ke alam barzakh, enggak. Dapat wahyu dari Jibril. Ya, di antara penghuni-penghuni kubur yang Rasul datangkan itu, ya Rasul bilang ini kalau ini disiksa karena kencing istinjaknya, ceboknya nggak beres ini kata Nabi. Nah itu kita ini ya, mau di rumah sendiri, rumah Allah, masjid, musola, surau ranggar, di tempat-tempat toilet umum, itu jangan sembrono itu kencing itu. Bersihkan itu najis-najisnya itu yang tersisa dari di kamar mandi toilet itu terancam kita itu. Belum lagi yang kita hati-hati, makanya ini minta maaf sebenarnya. Lebih utamanya kalau orang buang air kecil, kalau buang air besar karuan, dilepas itu semua celana dan celana dalam atau sarung atau apalah gamis gitu. Ini kita maaf ini namanya apa ya, kencing berdiri di mal-mal itu. Istilahnya tuh urinoir ya. Itu hati-hati tuh nyiprat-nyiprat mungkin ke celana dalam kita atau ke celana kita nggak ngeh, terus kita pakai sholat, najis, nggak sah. Jadi badan, pakaian yang dipakai dan tempat yang akan digunakan untuk sholat itu harus suci dari najis. Begitu. Kalau ada najis, sholatnya nggak sah. Begitu, alias nggak sholat jadinya, itu yang menyebabkan siksa kubur. Belum lagi masalah, ini saya pesen juga ini sama adik kita ini, Mas Abdul Goni. Saya dulu marbot di Perumnas Tangerang, ya Perum 2 itu, Masjid Al-Hakim itu namanya. Tapi bukan yang BSD Al-Hakim itu dekat Cikal Harapan, bukan. Ini di Perumnas Perum Kota Tangerang. Saya marbot. Kita marbot tuh harus sabar. Orang itu, ada orang nih saya anggap orang gila. Itu BAB itu. Maaf ini, di lubang jambannya itu, kok bisa ada tinjanya itu, lu nggak disiram itu. Itu jadi bisa disiksa dia di kubur. Orang kencing aja kayak gitu. Kalau kencing kadang-kadang kuning itu di dalam lubang jamban itu, nggak disiram. Lah kita jadi marbot masjid yang gak usah ngomel-ngomel. Jangan malah disumpah serapah itu. Tai siapa ini? Tai Fir'aun kali ini. Gak boleh. Fir'aun udah mati. Udah tenggelam Fir'aun. Apalagi yang saya ceritain di rumah itu. Zaman dulu kan gitu, itu nggak boleh. Orang Islam nggak boleh begitu. Ada orang sembarangan, dulu kan jarang ada WC-WC ya. Jadi di bawah pohon, orang BAB, dibakar itu supaya gatal-gatal nanti bokongnya, biar luka, biar budikan. Nggak boleh. Rasulullah SAW diutus Allah menjadi nabi dan rasul, tidak
La'anun, aku tidak la'anun, kata Nabi, aku bukan tukang laknat. Maka kita kalau ngaku beliau adalah uswah hasanah kita, ya jangan suka ngelaknat orang. Jangan nanti, ya ini bukan ngomongin si Abdul Ghani, Mas Abdul Ghani marbot kita. Ada yang kencing gak cebok, kuning gitu, kental lagi. Ini kencingnya penzina ini, nggak boleh. Gitu ya. Atau apalah dibilangin. Ini nggak punya otak. Sebenarnya punya, tapi nggak dipakainya. Punya di otak, nggak dipakainya aja. Ya Pak Danang ya. Gitu ya. Jadi kalau kencing di urinoir atau toilet, duduk. Nih saya kasih tahu. Saya harus nyontoin. Ya. Sebenarnya itu dibahas ulama kita. Sekarang udah jarang orang tahu. Anak-anak muda ini mana tahu. Mungkin kita orang-orang tua pun udah lupa. Nih, dulu kalau kita mandi, walaupun sendirian, dalam kamar mandi, nggak boleh telanjang bulat. Telanjang bulat perempuan ya, kalau kita telanjang panjang ya. Maaf lah ya, ini bukan porno nih. Kami di Sumatera, di Medan namanya basahan. Jadi ada kain secarik, nutupin alat vital. Walaupun sendirian. Gitu. Saya pernah ke Cilendek. Ada yang tahu Cilendek? Cilendek itu Yasmin ke sana, mau ke kota Bogor. Itu ada sumber air, pernah mau dibeli sama perusahaan Aqua. Ada sumber air. Nggak taunya Pak Danang, Pak Haji, malu saya. Itu ada pemandian bersama, walaupun tertutup, laki-laki tertutup, perempuan tertutup. Jadi saya lagi silaturahim lah ke orang tuanya, apa neneknya murid saya waktu itu. Jadi pergilah saya mandi di situ. Itu anak muda, anak kecil, bapak-bapak semua telanjang bugil. Bareng-bareng itu, ini ada apa namanya, paralon-paralon banyak gitu. Udah dicor, wah air ngalir gitu. Telanjang. Mau ngeri aku masuk situ. Keluar saya. Kayak masuk ke negeri atau planet mana saya rasa. Karena saya nggak pernah ngalamin itu. Dari ibtidaiyah di Medan, SMP, SMA di Kabupaten Tangerang. Kita nggak boleh. Nggak boleh. Ini telanjang. Gosok-gosok lalu gini-gini. Oi. Amboy. Ngerinya. Lah kita itu, kencing itu, adabnya itu begini. Nih. Silat. Ngerti? Apalagi, maaf, yang ada kita laki-laki riwayat namanya apa itu? Bukan kencing batu. Bukan ngebeser. Ini yang bagian dari bambeyan itu buang belakang, ini buang depan. Prostat. Kita laki-laki prostat. Ya, bukan turun berok lain. Prostat itu ya pemicu juga nanti anyang-anyangan gitu ya. Itu prostat itu ciri-cirinya sering buang air juga dia. Sering buang air gitu. Itu kayak gini tuh. Ya paling nggak gini. Tapi kalau kayak gini tuh susah, udah tua, ya nggak apa-apa gini. Kalau gini kan anak muda ini. Kalau udah tua nanti jatuh pula di kamar mandi kan. Jadi taruh gini. Ya gini ya. Nih, kirinya gitu. Begitu. Nah, kalau berdiri, misalnya nih darurat nih berdiri tuh gini. Nah, laki-laki perempuan sama, apalagi perempuan kalau berdiri gini, biar gitu. Kalau enggak, wes gitu. Ini memang jadi lucu. Saya sama kiai-kiai saya, sama mualim saya, sama guru-guru kami para masyayikh kayak gitu dicontohin. Jadi kalau berdiri gini, gitu, dirapatin kakinya supaya tidak terlalu nyebar. Terus ya alat vital nggak boleh dipegang pakai tangan kanan, tangan kiri. Ya gitu, dan diarahkan. Dia tuh siram. Ya kelihatannya saya porno jadinya, tapi ini fikih. Yang penting kita banyak nggak tahu.
Itu najisnya itu kalau nggak kita guyur, itu disiksa di kubur kita. Belum lagi kita sendiri. Terus buka semuanya. Nanti kita ini makanya urinoir itu bukan Islami itu di mal-mal itu. Repot kita kalau udah ke mall kan ya. Kita nggak mungkin lah pugil pula gini turunin semua. Orang dia nggak ada penutupnya. Cuma gini-gini sebelah-sebelah. Ini aja suka lihat-lihatan lagi ah. Ribet banget dah. Iya. Kan gitu. Makanya kita berusaha di dalam yang tertutup. Buka aurat itu masalah. Kalau kita di urinoir yang terbuka gitu. Ya walaupun ya setengah gini. Celana kita turunin. Ya tetap aja aurat itu kelihatan. Nggak boleh. Haram. Haram. Jadi kita tunggulah yang di dalam-dalam toilet yang tertutup pakai pintu. Kita tunggu. Gitu. Tapi kita bingung juga. Orang kampung. Saya juga orang kampung. Bukan pula yang ya disemprot gini. Dia malah keluar dari bawah. Bingung lah kita. Cari-cari mana lah ini. Kok kagak ada selang, kagak ada keran penyemprot. Oh rupanya pas baca-baca ada bahasa Indonesia. Tekan keluar ya buat. Wah muka kita apa? Karena kita lihat-lihat gini. Wah repot dah urusan. Gitu ya. Ini penting ini fikih nih. Anak-anak kita mana tahu dia gini. Ya. Nggak usah anak-anak kita itu bapak-bapak udah tua-tua sezaman dengannya ini abah-abah saya yang ada di sini, Pak Haji ada di sini. Tuh bapak-bapak udah tua-tua itu. Mau dia sopir angkot, sopir bis, mau dia punya mobil sendiri, main tembak aja di pinggir jalan. Itu namanya sopir tembakan itu. Oh, ya kayak gitulah sopir tembak itu. Berhenti dia, papa ditembaknya, itu ban mobil depannya, entah belakang. Apalagi nih, hati-hati. Itu dilarang keras sama Nabi. Kamu jangan coba-coba kencing sembarangan, apalagi ada lubang-lubang. Bisa jadi di situ rumah-rumah jin atau hewan-hewan melata. Nanti, besar punya kamu. Ya, disentil sama jin itu. Gara-gara pergi ke pinggir jalan, buat naruh mobil atau motor udah kebelet, buat taruh, udah gitu, main tembak aja di bawah pohon, apalagi di bawah pohon. Nabi bilang, kamu hati-hati mendapatkan laknat orang-orang dan makhluk-makhluk Allah yang lain, yaitu tempat-tempat teduh. Itu Nabi cerita pohon. Jangan kamu buang air di situ, BAK, BAB. Orang akan laknat kamu jadinya. Di situ orang mau berteduh, mau enak-enak, nggak taunya ada bau pusing kita. Ini kencingnya penghuni neraka, mampus kita masuk neraka. Iya, begitu Islam itu ngatur. Ya, Rasulullah SAW itu sayang banget sama kita semua. Begitu ceritanya. Jadi jangan asal tembak sana, tembak sini gitu. Hati-hati. Paling banyak siksa kubur juga diantaranya adalah masalah najisnya kencing dan tata cara kencing yang tidak beradab secara syar'i. Begitu yang mau saya tekankan jadinya. Jadi ngaji kita ngaji air kencing nih Pak Danang. Gitu ya. Makanya saya bilang di sana Rasulullah SAW itu untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan dirinya, itu kalau buang air kecil, buang air besar, dan tidak boleh dibahas di dalam fikih-fikih itu. Kenapa? Ya tapi ada dalam hadis gitu ya. Itu Rasulullah SAW nasihatin kita. Kalau di tempat terbuka dulu kan jarang ada toilet-toilet umum. Kalau sekarang alhamdulillah kita ya ada pom bensin, ada Alfa Indo, itu kan ada toiletnya. Banyak sekarang ya. Masjid musola pun banyak tepi jalan. Kalau dulu memang langka lah, makanya orang main tembak sana, tembak sini gitu kan. Nanti sama malaikat mungkar nakir tembak lah dalam kubur sana jadinya kan. Orang main asal tembak kamu, gue tanya gitu. Emang aku nggak bisa nembak kamu, gue tanya malaikat mungkar nakir. Jadi Rasulullah SAW itu nyuruh kita kalau di tempat umum jauh-jauh dari pandangan manusia. Begitu. Tapi kalau Rasulullah SAW itu ada mukjizat.
Kalau dia buang air kecil di Al-Bukhari itu, buang air kecil nanti udah menjauh, Anas bin Malik pelayan, Anas tunggu sini ya, siapkan air untuk istinja, atau kalau nggak ada air batu. Nabi menjauh, nanti pohon kurma semuanya merapat jadi tembok, seret gitu mukjizatnya Nabi di riwayat Al-Bukhari. Jadi misalnya pohon kurma langsung merapat nutupin Nabi. Gitu. Kalau Nabi ini maaf nih, karena di tempat umum supaya tidak terlalu nyiprat dan tidak ada air, itu malah di Al-Bukhari Nabi sendiri menceritakan keberadaannya. Nabi agak ngangkang gini, ngerti? Karena supaya tidak berpotensi nyiprat. Kalau kita tadi rapat gini kan kita banyak air kalau berdiri. Jadi ada kalanya Nabi berdiri itu darurat di padang pasir. Itu Nabi gini, nanti di belakang Nabi dikelilingi nih sama pohon kurma. Nanti kalau udah selesai Nabi, udah istinja, udah kelar, dan tinjanya atau urinnya itu langsung disedot sama bumi biar tidak menjadi aib buat Nabi, nggak diocehin sama orang-orang, jadi pembahasan lagi sama orang-orang. Kayak gimana sih bentuknya punya Nabi? Bahaya itu, bahaya ya, nggak boleh itu. Terus nanti pohon kurmanya balik lagi ke tempatnya asalnya masing-masing, gitu. Itu mukjizat Nabi. Ya, kalau beliau BAB atau BAK di padang pasir dalam keadaan safar, begitu ya. Nah, itu tolong ini kasih tahu sama cucu-cucu kita. Cucu kita, ya, ini kakek-kakek, ya, apalagi aki-aki. Itu jangan cucu kita itu bangun, dia ke teras rumah kita, nggak boleh. Dari kecil harus dikasih tahu, itu bukan tempat kencing. Dan kencing itu bukan begitu, gitu. Walaupun nggak usah didalilin. Rasulullah SAW, qala fi Sahih Bukhari, nggak gitu juga kita nasihatin cucu kita, nggak, gitu ya. Tapi jangan biarkan cucu kita itu kencing sembarangan, suruh kamar mandi, ajarin dia, suruh jongkok, siram dari sini tuh pinggang, dia tuh siram semuanya, tempat-tempat kamar mandinya, lantainya, gitu, lubang jambannya, lubang WC, gitu ya. Kalau enggak, itu diantara penyebab terbanyak siksa kubur. Nah, ini nggak sesederhana itu. Padahal siksa kubur itu pertanda kehidupan akhirat, pintu pertamanya. Kalau kita disiksa situ, alamat di akhirat terancam. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Gitu. Nah, kencing tuh kata si Abah ya. Mau kencing, Mbak? Nah, sampai sini saya kasih dulu untuk bahsul masail. Kita diskusi dulu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sebelum saya lanjut. Atau belum? Ya, Pak Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Ketika Rasul melaksanakan, jadi terbukti dengan sunahnya Rasul. Ya. Ada dua pendapat yang harus diluruskan tentang berdirinya melebar dan tentang berdirinya lurus. Apapun argumentasinya, ketika memang Rasulullah melakukan itu, berarti kita udah ikuti sunahnya. Ya. Jadi udah terbukti sebenarnya. Ya. Jadi pertanyaan saya kan, bagaimana sikap kita ketika pun kita di kamar mandi, kita tetap melebarkan kita. Iya. Sebenarnya substansinya Pak Haji Ipung bukan masalah kaki rapat atau kaki ngangkang, tapi biar tidak nyiprat, itu ceritanya. Ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dalam mensyarah Sahih Al-Bukhari, Nabi kayak gini itu karena Nabi menghindarin biar nggak nyiprat itu ceritanya. Walaupun padang pasir itu potensi nyipratnya kan kurang, ya kan? Dia kan agak nyerap kalau pasir ya. Tapi tetap Nabi itu hati-hati. Begitu. Kenapa Nabi nggak jongkok? Ini darurat. Nggak memungkinkan. Kalau jongkok, khawatir malah kemana-mana nanti.
Apalagi kalau kita udah kebelet banget, itu biasanya nembaknya kencang memang. Gitu. Jadi kalau kita di kamar mandi mau ngangkat mau rapat nggak ada masalah juga. Yang lebih afdol ahsannya kan jongkok. Tapi sebenarnya kemudian najis urin itu benar-benar disucikan dari badan dan sekitarnya, itunya substansinya. Ya, jangan meninggalkan najis-najis. Walaupun kita nggak mau sholat nih, bukan mau sholat, ya tapi jangan juga lah nggak suci. Makanya anak-anak kita itu, cucu, ya diajarin itu. Ini saya minta maaf. Nanti boleh nih dikasih tahu ini sama TPA di sini mau yang habis asar saya dengar si Mas Abdul Ghani ya, Ustadz ya. Kalau yang habis asar ya, kalau tadi dia menggantikan ada mungkin gurunya nggak datang tadi, dia bantu. Saya titip pesan, saya suka menjelaskan ke TK-TK, diundang kemana-mana, ke pondok-pondok yang untuk anak TPA, TPQ gitu, anak-anak kecil inilah, SD kelas 6 ke bawah gitu kan, atau bahkan udah SMP. Saya titip pesan, anak-anak ini ajarin, saya di kompleks saya Senin dan Kamis di RT 3 bisa asar. Ya, Selasa Rabu di RT 4 ngajar biasa asar jam 4 sampai jam 5.15. Itu anak-anak kecil yang saya ajar itu, yang laki-laki saya ajarin azan. Laki-laki perempuan saya ajarin wudhu Nabi. Terus saya ceritakan, walaupun nggak bisa saya praktekkan, tapi saya kasih bahasa anak-anak. Kencing itu seperti apa, nyiramnya seperti apa. Kalian hati-hati. Saya nggak bilang bahasa anak-anak jangan juga ekstrim atau menyeram-nyeram. Siksa kubur, digebukin lu di kubur. Enggak. Saya bilang Allah nggak suka. Saya bilang gitu. Ya, kencing jangan sembarangan. Ya, misalnya kalian walaupun rumah kalian itu kalau udah ada lubang WC, mau jongkok mau duduk, saya bilang di situ atau di saluran. Nah, jangan mentang-mentang kamar mandinya luas apa di dinding sembarangan, terus kalian nggak siram, terus sudah selesainya siram yang bersih, hilang baunya, hilang najis. Saya ajarin. Ini jarang kita sekarang. Jarang. Kita ingat masih kecil. Saya ingat tahun 80. Ya, asas habis maghrib menjelang isya itu. Yang cowok diajarin azan, kita praktek sholat, bacaan, bareng-bareng itu. Ada yang disuruh jadi imam. Ya kan? Udah itu praktek wudhu. Udah itu dijelas-jelaskan tentang mandi. Ini mandi biasa, belum mandi junub. Mandi yang benar gimana. Terus cebok, dari buang air besar, buang air kecil. Caranya buang air kecil seperti apa. Saya ingat, kita dulu diajarin. Sekarang TPA TPQ itu sibuknya dengan tahsin tahfiz. Tahsin tahfiz, bagus. Tapi anak-anak ini sampai udah head, udah mimpi basah, nggak ngerti menjaga kesucian. Nggak sah nanti sholatnya. Apa gunanya hafal Quran tapi sholatnya nggak diterima? Gara-gara najisnya nggak dijaga. Nggak ngerti caranya. Gitu. Ya. Jadi saya kalau ngasih berbagi ilmu di TPK TPQ itu sama guru-guru itu, ustadz-ustadzanya itu ya tentang itu. Ajarin nih yang cowok-cowok ini. Dari kecil ajarin azan. Supaya percaya diri. Sekarang kita krisis, anak-anak remaja mau azan. Karena nggak dibiasakan dari kecilnya. Kalau kita dulu ngaji, ya, ingat kan ya? Ngaji zaman dulu disuruh azan kan ya cowok-cowok kan? Iya, suruh azan, praktek sholat kita, bacaannya. Saya itu jadi guru SMK Muhammadiyah belakang IT, pengabdian masyarakat. Masa udah kelas 12 SMK, 3 SMA, 3 SMK, itu iftitah nggak tahu, bacaan tahiyat nggak tahu. Kita dulu SD udah hatam itu semua. Iya kan? Kasihan. Masa Allahu Akbar kabira. Apalagi ya Pak? Nggak tahu saya bilang gitu. Udah itu at-tahiyatul selawatnya nggak tahu. Assalamualaikum. Allahumma sholli ala. Begitu. Praktekkan kelas, tanya aja Ustaz Ramdhani. Kelas 9 SMP, kelas 12 SMK itu termasuk ada ujian praktek. Kalau agama ya praktek ibadah. Wudhu kagak ngerti prakteknya. Itu terus mandi junub gimana?
Berarti dia mimpi basah, dia head, nggak ngerti mandi junub. Itu dalam keadaan junub terus tuh orang. Naudzubillah. Gitu. Ya, Pak Haji Pung, jadi substansinya sebenarnya menjagakan najisnya itu. Gak apa-apa. Mau ngangkang, mau rapat, yang penting tetap diguyur, yang bersih, suci. Terus gini, yang tadi saya bilang apa tadi? Prostatis namanya ya. Sindrom prostatis, Pak Haji. Kita laki-laki ini ada organ namanya prostat itu. Nanti kalau ada gangguan udah mulai usia, dia suka gitu. Bawaannya kadang-kadang namanya dalam ilmu fikih sabilul sali. Tunggu, saya daripada keliru, ya namanya salah aja saya. Lupa lagi. Nama fikihnya salisul bauli. Beser terus, tahu ya, beser terus. Nah, itu bahasa orang bengkel tuh. Klepnya udah kendor. Itu ya salisu al-bauli ya. Jadi ngebeser terus. Makanya ada pampers orang tua ya. Ah, itu nggak apa-apa dia bawa najis sholat. Itu namanya uzur. Ngerti? Darurat. Ini ceritanya, kiasnya itu. Biar Pak Haji ini dapat ilmu. Nggak apa-apa, kita nggak ada istilah terlambat. Iya. Nih, ada sahabiah perempuan zaman Nabi 18 tahun istihadoh. Istihadoh itu darah yang keluar terus menerus di luar darah haid. Tahu nggak? Dulu belum ada pampers, belum ada pembalut. Jadi di riwayat Al-Bukhari Muslim itu ditaruh ember di bawahnya, dia sholat netes darahnya. Tapi bukan darah haid. Namanya istihadoh. Istihadoh itu Nabi bilang, ya jahatnya setan, rahim perempuan itu syarat dengan darah, ditendang sama setan. Makanya orang istihadoh yang keluar darah terus menerus itu diruqyah. Saya sering meruqyah itu. Memang saya tukang ruqyah, kan saya ini SAG, sarjana alam gaib saya ini. Atau MAG ya, master alam gaib saya ini. Gitu. Itu Saudara Dani SAG ya, sarjana alam gaib NT itu tak. Kalau anak SHI susah hidup. Tapi MAG, master alam gaib. Gitu. Itu diruqyah biar berhenti istihadohnya. Nah, kiasnya dari istihadoh itulah salilu al-bauli, beser terus menerus. Juga salilu ad-durati, kentut terus menerus. Jadi orang kentut terus menerus, ya, baru aja wudhu, melangkah keluar kamar mandi atau dari tempat duduk, tot, aduh. Itu wudhunya sekali itu saja, walaupun dia batal. Tapi syaratnya dia punya sindrom atau sakit salilu ad-durati. Seperti tadi ngebeser pakai pampers, sholat bawa najis loh. Tadi istihadoh gini sholatnya, ini ember. Aisyah bilang, maka kami perhatikan neteslah darah itu waktu dia sholat. Begitu. Ya. Jadi yang kentut-kentutan terus, ulama ngasih siasatnya gini. Ada di sini. Jadi uduk dulu sempurna pakai air, baru aja selesai uduk, doa selesai uduk, udah totot, ngerembes saja kentutnya. Sudah. Nanti kalau mau sholat, dia pakai tayamum. Ngerti? Pakai tayamum. Dah gitu. Keluar dari tempat uduk atau kamar mandi, pergi ke tempat sholat, di rumah apa di sini. Nanti gini aja udah. Mau di lantai ambilnya, mau di dinding. Udah gini aja. Tet, ya. Terus mukanya giniin. Nah, gini. Dah, gini lagi tangan, seret gitu aja ini yang punggungnya aja, nggak usah sampai sini. Dah, sholat lagi. Walaupun sholat nanti, sudah nggak apa-apa. Tapi syaratnya salilu at-turo, ya, gitu. Ngentut terus. Ad-durotu. Itu nggak ada pampersnya. Gimana?
Emang ada penahannya gitu. Ini klep belakang dikasih seal, set gitu kan. Apaan? Dikasih sealernya ini. Tahu sealernya untuk aluminium, kaca aluminium. Sealer gitu ya kan. Masa di sealer itunya? Ya orang iso. Saya ngaji fikih jadinya kayak gini. Maaf ya Pak Haji ya. Nggak apa-apa ya. Biar pada tahu. Biar pada ngerti. Jadi nggak apa-apa. Itu yang kentutan terus itu ya gitu. Udu aja dulu sempurna, udah itu nanti tayamum. Udah tayamum, pas sholat, baru ruku sebentar. Bus. Ya nggak apa-apa, terusin aja. Itu kayak istihadah tadi, itu kan darah najis. Syukurnya itulah Allah tuh maha baik. Kenapa nggak dibuat bentuknya, warnanya, ya, supaya ya baik, kecuali yang suaranya agak gede, itu lain lah ya. Nah, ketika sambutan 17-an gitu kan. Tapi kalau yang dia slowly but sure, tenang tapi pasti, tiba-tiba udah bagi-bagi bau duren basi aja gitu kan. Tenang, tiba-tiba kalau kita dulu, ini, oh ya, jadinya saya ingat, udah pernah saya bilang gini, Nabi mengharamkan kita mempermainkan kentut dan mempertawakan kentut. Kalau ini kita cerita fikih, gak apa-apa ketawa kentut. Maksudnya zaman kita dulu kecil-kecil, saya juga dulu kecil kurang ajar, sekampung, haram. Nabi melarang. Udah itu kentut ditertawakan, misalnya teman kita kentut, tak gitu, gitu, nggak boleh, dilarang keras sama Nabi. Itu mengeraskan hati dan itu tidak beradab. Jangan ditertawakan kentut dan jangan jadi mainan. Kadang-kadang temennya, tolong dong, ini aku nih, ini aku. Nggak tahu ya temen yang lihat, dikentutin gitu. Haram. Nabi melarang keras. Kayaknya kalau yang ketawa-ketawa ini pernah berbuat nih. Para tersangka ini semuanya nih. Aduh. Untungnya baik ini, Mas ya, AA Nurkholis ini nggak di syuting wajah-wajahnya. Ini wajah-wajah tersangka masa muda dan kecil-kecil remaja. Ya, wallahu alam. Silakan saya kasih lagi kesempatan deh, nanya lagi lah. Ya, silakan. Ya. Oh ya, gini. Kalau memungkinkan keluar. Kalau nggak memungkinkan, ya jangan ikutin lagi gerakan sholatnya, langsung duduk saja. Ya. Tapi ini waktu sholat tarawih ini. Ini juga pada nggak tahu nih cara keluarnya. Jangan ngeluarnya ke samping. Keluarnya gini, mau balik kanan balik kiri ini bukan pas kibra, nggak ada masalah ya. Pokoknya batal. Udah balik badan, luarnya gini, ngerti? Ngebelah. Jangan ke samping. Berapa banyak dilewatin orang sholat, haram. Ngerti? Kalau gini kan ngebelah bahu-bahu, paham ya? Nggak bakalan ngelewatin depan orang sholat. Orang juga ngerti kalau kita balik badan mau keluar orang akan gini lagi sholat kan segini ngasih. Jangan ke samping. Ya, jadi nggak perlu itu dikasih akses, malah durhaka kita itu. Orang Nabi bilang, orang sholat itu nggak boleh ada orang lewat. Kalau ngel orang lewat, perangin kata Nabi. Gitu, jangan mulai batal di sini kan, gitu. Di sini nggak ada akses keluar, dia malah ke sini, wah, ngelewatin berapa orang itu, baru dia ke sini keluar dari jendela. Aduh, di sana aja Pak Danang nih, ya. Jadi gitu Pak Haji, ada dua. Memungkinkan keluar. Kalau nggak memungkinkan, ya sudah diam aja di situ. Ya duduk gini aja, gitu dah diam. Nah ini imam juga nih harus tahu ilmu. Makanya dibilang Nabi, yang di belakang imam ini setara imam. Jangan sampai nanti imamnya batal. Ayo Pak Haji maju, aneh batal nih, gitu kan. Terus Pak Hajinya, udah lanjut aja, tak lanjut. Kacau, bubar semua sholat. Jadi kalau imam itu udah pergi, imam itu nggak perlu ngasih isyarat sebenarnya. Tapi itulah karena di belakang imam pada nggak tahu ilmunya, imam misalnya batal.
Itu ada isyarat, sebenarnya imam udah begini, itu harus tanggap ini. Harus tanggap, oh imam batal, dia maju terus. Gantikan, yang sini rapat, seret. Gitu. Jangan sampai imam juga nggak ada akses keluar mungkin kan, dia ke sini. Terus ini nggak ngerti-ngerti. Apa lagi? Maju, silakan apa sih, ada batal, lanjut aja, 1 rakaat lagi kok. Kacau nih. Jadi terungkap nih semua fikih-fikih kita ini yang selama ini kita banyak nggak tahu atau lupa, jadi menyegarkan kembali ingatan kita. Syukur juga ini, entah dari mana ini Ustadz Haji Ramdhani ini nyari-nyari saya, ngobok-ngobok saya untuk fikih di Masjid Jami Baitur Rahim. Tiba-tiba dihubunginya saya, Ustadz, kami mau ngaji fikih, gitu. Itu. Kalau kita fikihnya dari kecil ya kayak gitu lah, udah dijelas-jelaskan itu semuanya itu. Ya. Gitu ya Pak Haji ya. Jadi boleh keluar, boleh nggak? Kalau keluar itu lurus ke belakang, bukan ke samping. Banyak dosa itu dilewatin orang-orang itu sholat. Itu. Ada lagi? Mumpung sebelum penasaran loh. Ya. Ada mau nanya tak? Oh ya, MC-nya mau nanya. Oh iya. Ya, sekarang kan istinja itu Cebok. cebok pakai tisu tadi ya. Karena di pesawat juga jarang ada air gitu kan. Kata apa namanya? Kita bukan di awal paparan atau keluar atau hilang gitu kan. Kadang buat istinjanya kan kebanyakan pakai tisu ya. Gitu. Dia pakai tisu kan, terus dari hotel dan lain sebagainya walaupun banyak ada air karena kan pasti dikasih tisu gitu kan. Bagaimana hukumnya itu kalau kita seandainya sholat gitu kan, padahal itu kan kotorannya belum tentu bersih gitu kan. Iya. Bagus juga Pak Dana nih, kadang-kadang lagi waras dia nih. Tadi soalnya dia sendiri ngaku, saking kan banyaknya itu ijazah, satu pun nggak nyantol katanya. Gitu kan. Itu lagi nggak waras dia. Tapi ngukur Pak Danang nih waras apa enggak, jangan kasih dia makanan, nggak waras dia kalau ada makanan. Sana kan gara-gara banyak makanan tuh ceritanya. Jadi dia ngemil ngopi. Nggak ada yang masuk ilmunya, makanan minuman yang masuk. Jadi Pak Haji yang dimuliakan Allah, ini pertanyaan sudah dibahas ulama kontemporer kita seperti Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Ali Jum'ah sekarang jadi Grand Muftinya Mesir, dan semua ulama dari Jazirah Arab, bahwa kiasnya batu adalah tisu. Ya, kiasnya batu adalah tisu. Kalau cebok dengan air namanya istinja. Cebok pakai batu namanya istijmar. Kerikil-kerikil artinya itu istijmar. Udah? Itu kalau dari depan bisa disentil, belakang apanya disentil Pak Haji? Ini jadi agak-agak porno apa jorok nih Mas Nurholis? Ya kombinasi keduanya. Jadi sebenarnya mungkin kita ini belum pernah, ada yang pernah mungkin istijmar ini. Kalau kami di pondok dipraktekkan istijmar sama kiai sama mualim, disuruh memang walaupun ada air disuruh mempraktekkan. Jadi maaf ini saya harus contohin. Pertama, permukaan kerikilnya harus licin. Kok ketawa? Kalau kasar pada lendes katanya. Terus yang dilarang Nabi cuma 2, tulang dan ini kami ngaji kitab kuning di Jawa Timur, orang Jawa bilangnya telek tong. Telek tong itu adalah kotoran hewan yang mengeras membentuk seperti batu. Hah? Ya itu bahasa kampungmu itu masih aku orang ngerti itu. Aku mangkulin yang Jawa itu telek tong jenenge. Ya. Telek tong ya Pak Sep. Itu opo mau ngomong opo? Ya.
Jadi yang dilarang Nabi, kenapa tulang? Itu makanan saudaramu jin muslim. Tapi tulang hewan yang halal ya. Gitu. Mereka jilatin nanti. Jadi jangan kamu gunakan untuk istijmar. Cebok dengan tulang. Juga bagaimana mensucikan sedangkan dia juga kotoran. Tinja yang mengeras. Maka kiasnya Pak Danang, kiasnya kerikil adalah tisu. Nah, kerikil tadi. Itu kerikil, kalau yang depan tadi, Nabi itu, ini saya jadi ingat nih, bagus juga nih bahasanya Pak Haji sentil nih. Kalau Nabi tapi nggak sentil. Kalau depan, BAK, buang air kecil, Nabi itu berdehem di riwayat Al-Bukhari, Muslim, pokoknya bab-bab masalah kencing Nabi. Nabi itu berdehem. Ngerti? Nah, yang tadi prostatis, yang ngencingnya suka nggak tuntas, itu maaf, saya harus ceritakan nih. Ini ada ilmunya. Ini dari kiai kami dan saya dapat juga dari ilmu medis. Ini namanya meriam. Ya, ini meriam. Saya gimana nyeritanya? Laras. Bukan laras hati ya. Laras. Ini namanya ya skrotum. Skrotum itu kantong testis, pembungkus. Itu kan ada garis simetris, ngerti? Bisa ngebayangin, punya nggak sih? Mana tahu ada yang bencong. Itu garis simetrisnya ada kan ya? Tarik, ini gini. Ini bahaya nih. Gini, ini nggak usah dibahas. Tarik garis simetris sampai ke bawah, dekat dengan lubang rektum. Ya, rektum itu lubang dubur, dekat. Itu ditolak ke atas. Itu yang, maaf, saya jadi ngasih ilmu nih. Kami pengobatan Atib An-Nabawi. Cepat keluar. Apa Ustadz yang cepat keluar? Iya. Tahu ya? Urusan-urusan suami istri nih. Itu obatnya di situ. Jadi Ma'erot almarhumah yang diurut juga di situ. Kalau di Islam dikasih minyak zaitun. Jadi ini namanya skrotum, kantong testis. Itu ada garis tengahnya kan, ada katulistiwanya kan ya. Ah, garis tengah. Telusuri sampai bawah, dekat dengan, nanti coba pulang nih praktek atau situ aja. Ya. Itu sebelum lubang maaf dubur, itu tolak ke atas, itu kerasa, ya, memang disitulah sarapnya untuk kita prostatis, kekuatan laki-laki. Ini saya sekalian, juga yang anyang-anyangan. Itu kalau misalnya kita kencingnya, kita nggak usah anyang-anyangan, kencingnya udah dem-dem, ini kok susah juga. Ah, itu tekan gitu, nanti akan seras dibersihin. Gitu dibuat Allah, ya. Hah? Tunggu Pak Haji, jeruk makan jeruk. Ya, jadi gitu Pak Haji, itu ditekan titik situ. Kalau yang punya penyakit tadi suka ngebeser, udah itu yang ada riwayat tadi prostat, kencing gak tuntas, sering kencing malam, nah itu kasih minyak zaitun atau kasih minyak letik. Tahu minyak letik? VCO, Virgin Coconut Oil, minyak kelapa darah, ya, itu taruh di situ, ya, di dekat dubur itu yang masih dia kantong itu dekat dubur bagian depan, kasih, udah tuh pijit-pijitin gitu, ya, nanti sama Allah akan disembuhkan penyakitnya. Itu yang cepat keluar, udah itu yang encer. Ini kayaknya ribut sendiri, kayak mau berani poligami aja Pak Danang. Biar kuat di mana, Tat? Ya. Biar kuat. Nanti saya ruqyah. Itu ada jin yang menghambat itu. Jadi Pak Haji, Nabi itu berdehem gini. Maka kemudian ulama fikih membahas, kamu bisa juga larasmu
dikedepankan gini. Searah, bukan bolak-balik. Itu ACDC mah bolak-balik. Ya, searah gitu. Tapi kalau mau efektif, yang tadi saya bilang, di bawah itu, dekat dengan lubang itu, tolak ke atas itu, pijit, susut gitu. Itu langsung bersih. Baru nanti kita cebok. Ya, itu Pak Haji Asep mangap-mangap, untung malam gak ada laler. Dia gini. Mungkin Pak Haji Asep nanya itu ya. Gitu. Iya. Nah, ya jadi kalau fikih itu harus dijelas-jelaskan gitu jadinya. Saya bukan lagi porno, bukan lagi luca apa jorok, bukan. Ya gimana? Masa saya mau ceritain apa saya jadinya? Ya kan? Nah, gitu. Ya, jadi laras kita ditolak-tolak ke depan, berdehem. Tapi kalau mau efektif yang tadi, ya. Tapi nggak usah ke Maerot, sekarang udah anaknya. Generasi kedua pun udah 3, Maerotnya udah wafat. Gitu. Di situ yang dipijit Maerot itu. Yang tadi. Pak Danang nanya serius, di mana Tat? Nih, saya kasih tahu. Kakek-kakek, aki-aki, atau kita punya anak kecil, cowok, itu daerah itu dari sekarang, biar nanti, ini masalahnya, perceraian itu penyumbang terbesarnya ada 2. Tidak puas di ranjang dan tidak puas ekonomi. Jadi urusan mulut, perut, dan bawah perut. Cerai orang. Nah, tumben berani nih Pak Asel. Ya. Siapa yang ngenyangin perut, dapat bawah perut. Jadi ceritanya, kalau cucu kita masih kecil, tapi yang cowok, yang cewek nggak di situ. Nanti yang cewek saya kasih tahu pula. Ya, Wani Piro itu ngaji berikutnya lah nanti. Itu cucu kita, kalau dia buang air kecil kita ajarin, kita cebokin, nanti pencet di situnya. Kita pencetin malam, atau kita punya anak kecil, pencetin di situnya. Supaya dia punya bagus sistem reproduksi dia. Nanti dia produksinya banyak, testisnya itu memproduksi sperma banyak, kental, nggak cepat keluar. Enggak, Pak Ibang. Ini Pak Danang. Nyesel gua kok baru Ustadz ini jelaskan sekarang ya gitu. Udah lewat lagi masanya gitu. Mana pabrik udah tutup lagi gitu ya. Saya beneran itu, saya nggak bercanda. Saya bisa pertanggungjawabkan, saya punya kitab, saya punya buku ilmiah, saya punya jurnal bahasa Arab, bahasa Inggris. Ada. Jadi di situ dipijit-pijit sini. Nanti kalau cucu kita dia suruh tiduran gini agak lebar segini, nanti kita cari itu belahan tengah dari kantongnya itu, telusurin dekat lubang dubur, pencetin situ. Nanti bahkan dia bisa ngencing, padahal dia nggak ada kencing. Itu juga yang orang punya riwayat kantong kemihnya ada batu. Ini sebenarnya dibahas nih. Di situ juga dipijitin, nanti pecah itu dibuat Allah. Jadi pasir-pasir keluar pas dia buang air kecil. Dia mah batu akik. Boleh tadi ini boleh Mas. Ya, Penting ini penting. kayak gitu. Nanti perempuan ada beda tempatnya. Cucu kita perempuan, anak kita yang kecil. Nggak apa-apa, jangan malu-malu. Mas Nurholis sudah nikah belum? Udah. Anaknya udah gede-gede tapi ya. Cowok cewek. Nah gitu. Itu diajarin. Ya, kita juga. Ya enggak, dari kecil memang dipencet-pencet, pelan-pelan, ya sesuai dengan usia, pelan-pelan. Suruh istri kita itu kasih minyaknya bayi, baby oil, taruh situ, pencetin pelan-pelan. Itu juga yang kencingnya susah anak kecil atau yang tukang ngompol.
Itu juga semuanya di situ kuncinya. Bahkan kalau di Cina, tahu nggak titik itu disebut namanya golden spot, titik emas. Karena untuk mengetahui ini tuh orang berani membayar. Nah, saya buka loh di sini nggak pakai emas loh, pakai si Mas Abdul Ghani nyiapin saya ini. Emas gede lagi. Istilahnya kalau bahasa Inggrisnya ya golden spot, titik emas. Orang berani bayar mahal untuk mengetahui biar dia kuat. Ini kan kita ini bisa bicara banyak sama istri kita dua tadi. Perkasa diranjang, punya duit tebal. Istri nggak bisa macam-macam sama kita. Iya kan? Kadang-kadang punya duit tebal tuh, om-om itu punya duit tebal. Tante-tante girang jadinya istrinya. Main dia sama gigolo. Nggak puas suaminya. Walaupun suaminya pejabat, duit banyak. Kartu kredit, kartu debit, kartu apa, kartu halo, kartu macam-macam kartu. Terakhir kartu mati. Tapi nggak puas diranjang, main dia sama laki-laki lain. Gitu ceritanya. Wallahu a'lam. Saya beri kesempatan lagi. Pak Nanang bilang tadi sampai jam 9 ada 10 menit lagi. Oh ya. Oh, nanya juga dia. Saya mau nanya itu tadi soal Provokator MC malam ini. istihadah kan? Istihadah. Istihadah kan tadi yang Ya. terus itu apa tadi ditendang jin ya? Ya tuh. Jadi ceritanya gini. Ya. Itu rahim perempuan, ovarium, ya. Tempat ovumnya itu kelilingnya syarat dengan darah. Makanya sebulan sekali kalau dia belum dibuahin, jadilah head. Kemudian dari zaman Nabi, sebelum Nabi, itu nggak tahu itu kejahatan kata ulama, kejahatan setan atau jin kafir. Ditendangnya itu, ya sekitar rahim itu, gugur darahnya terus menerus. Ya, namanya istiadoh. Nah, ngukur istiadoh itu, dia dulu head itu pekan pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Satu pekannya 3 hari, 4 hari, 5 hari, atau 6 hari, 7 hari. Maka selebihnya, dia harus sholat. Karena darah terus menerus keluar tiap hari. Tapi nanti dibedakan, dulu dia head sebelum istiadoh. Ustadz, tapi sebelum head udah istiadoh. Itu nggak mungkin kata ulama. Biasanya setelah head dulu baru ada istiadoh. Jarang terjadi dan mungkin tidak ada. Sebelum head udah istiadoh, keluar darah terus menerus. Itu nggak pernah ada dalam pembahasan fikih. Jadi nanti Allah itu baik sama kita. Jadi ukurannya misalnya dia pekan kedua dulu head. Dan kalau head 5 hari, maka pekan kedua dan lihat kira-kira tanggalnya diperkirakan, dia tidak sholat. Karena sedang head itu hukumnya. Tapi sebelumnya, setelahnya, sholat terus. Kalau sekarang udah ada pembalut. Gitu. Dan itu harus diruqyah biar setannya, jin kafirnya pergi dari rahim itu. Jadi ditungguin tuh sama jin rahim itu. Nggak tahu. Kadang-kadang kalau pembahasan ulama seperti Syekh Abdul Salam Bali Al-Misri dari Mesir itu pakar dunia perukiahan. Saya baca dalam Wiqyatul Insan ya dalam kitabnya lah gitu. Itu kedengkian orang, diutus sama orang. Diutus sama dukun. Jadi dia dengki itu. Tapi kalau ada yang nanya, Ustadz, perempuan istiadoh boleh dijima? Boleh. Perempuan istiadoh bisa hamil, Ustadz? Bisa. Seperti halnya laki-laki turun berok, itu bisa membuahin nggak? Bisa. Nggak jadi ukuran hernia, terus cepat keluar, encer. Nggak juga. Saya punya, ya kita sebut aja lah, saya nggak nyebut pasien, saya sebut klien. Kalau yang mau diruqyah, mau minta herbalnya. Klien saya, dia turun berok. Dan dia memang, maaf, seksnya juga kuat dia. Bagus. Tapi turun berok, hernia. Nah itu juga, kalau itu sakit medis saja. Tapi ada juga ulama bahas, terkadang hernia itu juga, turun berok itu, ya gangguan setan tadi juga. Sama lah kayak inisiado, itu ditarik-tariknya biji ya, turun ke bawah. Sebenarnya, itu bukan biji yang turun ke bawah. Ini ada pembatas usus, ya, ada pintu usus
yang mau ke kantong testis kita, mau ke skrotum, kantong testis. Nah, usus itu ya membrannya terbuka, seret turun ususnya, ditolaknya lah biji. Nah, nanti ini candaan nih. Hiburan untuk Pak Danang nih. Bagus dia nih jadi moderator ya. Kalau ditanya apa beda kurma dengan komar? Gitu ya. Kurma bijinya satu, dah gitu. Jadi itu turunnya biji itu bukan biji yang turun, tapi usus yang turun. Makanya saya minta maaf. Ruqyah iya menyembuhkan. Nanti membran itu dia akan naik, diizinkan Allah tutup membrannya. Tapi selain di ruqyah, yang paling efektif bukan dipijit, bukan diurut. Memang yang paling efektif operasi juga. Membrannya itu ya dinaikin nanti sama itu ususnya, ditutup, dijahit. Ada jahit untuk membran. Gitu. Kalau nggak turun mulu nanti juga, maka kedoronglah biji komar itu. Bukan korma ya, kalau korma kan satu. Jadi gitulah Mas Haji Nurkholis. Jadi istiadoh, hernia atau turun berok, ini ada perbincangan ulama, ada orang dengki atau jinnya murni dengki. Nggak ada diutus siapa-siapa. Tapi dia memang kurang ajar, biar kita itu terganggu ibadah. Karena orang, maaf ini, saya nanya klien-klien saya yang sudah hernia, gimana rasanya Mas, Pak Haji? Memang pegel, katanya. Pegel, turun ke bawah banget itu. Pegel katanya. Pegel, nggak nyaman. Nah itu, ya terutama pada saat sujud. Gitu, hampir nyentuh ke lantai. Pak Ipong gini-gini ngerekam. Karena rekam yang intinya ketika diurut itu seorang perempuan yang darahnya kalah itu termasuk harus buka ya. Iya, di ruqyah. Cuma saya mau kasih informasi saya. Itu tak tahu ya. Iya. Jadi ada dibilang Syekh Abdus Salam Bali Al-Misri itu dalam Wiqayatul Insan As-Sorimul Battar, kitabnya ada 2 tentang dia ini pakar dunia pergaiban dan ruqyah, ulama Timur Tengah, masih hidup orang Mesir. Dia bilang kurang ajar tuh jin itu, entah diutus entah enggak, dia nungguin di rahim perempuan itu. Udah nanti terbentuk lagi darahnya, ada di sini tendangnya gitu. Kayak gitu. Nabi pun memang bilang dia disoi. Oh, itu ditendang sama setan, kata Nabi gitu. Gitu. Oh, beda kalau habis lahiran, itu mah darah nifas. Ya. Oh, bisa jadi setelah nifas 40 hari, masih aja hari ke-41 dan seterusnya keluar darah. Bisa jadi itu pertama gini, jangan mudah menghukumin istiadoh. Pertama, kalau potensi setelah lahiran kita rujuk ke medis, ya SPOG, ya apa namanya spesialis masalah kandungan, rahim dan seterusnya. Bisa jadi ada luka pasca kelahiran. Karena istri saya, ibu mertua saya ini dosen bidan istri saya. Jadi saya juga nanya-nanya itu urusan perempuan-perempuan itu. Kan nggak mungkin saya tanya sama perempuan lain. Tanya sama dosen istri saya. Gimana itu gini-gini? Oh, itu kalau keluar darah terus habis nifas katanya bisa jadi ada luka pasca bersalin itu. Itu harus dirujuk dulu ke SPOG, ke dokter Boyke yang cucok-cucok dikit itu. Nah, nanti itu apa penanganannya? Kadang dikasih vitamin, kadang dikasih obat. Tapi kok nggak sembuh juga, itu baru potensi istihadah. Gitu, dirujuk ke medis dulu habis nifas melahirkan. Kalau udah 40 hari, ini kok keluar darah terus? Darah apa ini? Bukan waktunya head, nifas sudah selesai, kok darah? Bawa dulu ke dokter spesialis kandungan. Nggak ada luka, dia luka dalam tuh biasanya keluar darah. Memang ovarium perempuan itu syarat dengan darah, banyak darah kata istri saya. Jadi kalau kita lihat juga ya memang begitu, lihat aja di YouTube itu. Organ dalaman perempuan di YouTube nanti dijelaskan, pinggir-pinggirnya banyak darah. Jadi rentan memang keluar darah perempuan itu. Nah, nanti kalau udah ditangani secara medis kok masih keluar, itu potensi istihadah berarti. Gitu ya. Wallahu a'lam. Kiranya udah cukup ya, pas jam.
Nanti nggak habis-habis lagi. Ya. Nah, Silakan.